Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa kita harus kayak gini gitu loh? Seperti apa dia juga dikejar-kejar. Kalian harus tahu itu. Dia juga mengorbankan banyak hal untuk memberitakan Injil. Gitu loh teman-teman. Kalian gak ngerti di belakang apa yang saya lakukan untuk mereka. Saya gak mau cerita. Kalian harus pahami kondisi mereka gitu loh teman-teman. Kalau mereka ada salah itu maafkan, nasihati gitu loh teman-teman. Paham kami. Saya terpisah dari keluarga saya hanya demi pemberitaan Injil teman-teman. Saya juga pengen pulang ke Indonesia. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya menghajar pendeta Melatok. Tapi saya setuju aja nih, karena pendeta Melatok ini kan mentornya para penghujat ya, Edi, Sofiatul dan yang lain-lain, dan juga ada Sofiatul yang menangis-nangis ya, baku hantam dengan sesama Kristen. Ini seru nih kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Udah kayak gitu aja, Fit. Bu Sofi, gini ya Bu Sofi ya, saya nggak bilang siapa-siapa Bu Sofi. Tapi kali ini saya mau ngomong sama Bu Sofi ya. Ini please banget Ibu dengerin. Ibu juga jangan melihat cuma sisi yang lain Bu. Jangan Ibu itu membiarkan diri Ibu dipakai oleh iblis Bu. Ya, di sini jadi perang denom nanti kita semua. Mau jadi apa Bu? Itu loh. Saya sebenarnya dari kemarin tuh mau ngomong sama Ibu. Saya nggak ngambil Bang Duran juga enggak. Tapi memang sometimes ada orang yang harus nampar orang itu Bu Sofi. Karena mungkin Bu Sofi nggak melihat apa yang mereka lakukan gitu loh. Jadi bukan apa-apa Bu Sofi gitu loh. Dia juga nyerang-nyerang Protestan terus. Dan ada waktunya memang Bang Duran ini harus yang maju. Saya juga nggak boleh bilang Bang Duran. Tapi kita juga yang nggak boleh nyalain Bang Duran gitu loh. Saya nggak setuju kalau Bu Sofi nyalain Bang Duran. Nggak boleh juga begitu Bu Sofi. Kata-katanya kayak begitu kok. Gini loh. Ya, jangan dibawa ini karena denom. Edis itu nggak pernah ngomongin denom sama sekali. Paham kamu? Jadi kalian jangan ini gini ya Bu Sofi, ini bukan soal Bang Edis, tapi soal yang lain tadi itu loh. Kalau dia salah, kamu jelasin, kamu luruskan, jangan dibawa ke denom. Kalau memang dia salah, tegur dia. Nggak usah kayak gitu di depan orang. Gini Bu Sofi berani nggak ngomong sama Bang Edis untuk minta maaf? Berani nggak Bu Sofi untuk minta maaf sama Tuhan? Minta maaf sama Tuhan Bu Sofi, nggak boleh begitu Bu Sofi. Apa yang nyerang pendeta nggak boleh begitu. Saya tegur Ibu sekarang karena saya mengasihi Ibu. Saya anggap Ibu ini guru saya Bu. Nggak boleh begitu Bu. Nggak boleh. Saya tanya sama kamu Faith, pernah nggak Bang Edis menyinggung nama Esra Soru, Deki Ngandas dan Muriwali? Saya tanya sama kamu, pernah nggak? Iya, tapi itu udah kelewatan Bu. Nggak boleh nyerang hamba Tuhan sana sini. Nggak begitu pelayanan kita Bu. Pernah tidak Bang Edis itu menyinggung nama Deki Ngandas, Muriwali dan Esra Soru? Pernah nggak? Iya, tapi udah kelewatan Bu. Enggak, saya nggak tanya itu. Nggak boleh begitu Bu. Kamu jawab dulu. Pernah tidak? Iya, enggak. Tapi nggak boleh dia ngomong seperti itu. Merendahkan hamba Tuhan juga nggak boleh Bu. Itu siapa yang nyerang Bang Edis duluan? Saya tanya. Saya tanya sekarang kamu boleh, jujur. Iya, tapi sekarang bisa nggak Ibu memaafkan duluan? Jujur orangnya, berarti kamu orangnya nggak jujur. Ya, bukan begitu. Bisa nggak Bu Sofi juga memaafkan mereka? Saya dari kemarin itu mau ngomong sama Bu Sofi. Bisa nggak Bu Sofi membasuh kaki mereka duluan? Bisa nggak Bu Sofi membasuh kaki Pak Bom duluan? Ya udah, kalau sudah minta maaf jangan lagi mau perpanjang. Jangan lagi dibahas ini situ. Siapa yang mau perpanjang? Jadi kamu sekarang masuk keluarga Yudas Iskariot, Fet? Bukan gitu. Begitu, Sobi. Karena saya mengasihi Ibu, makanya saya ngomong, Bu. Jadi kamu sekarang masuk keluarga Yudas Iskariot? Bukan. Karena saya mengasihi Ibu, makanya saya ngomong sama Ibu. Saya tanya. Ini ada Pak Erben nih, sesepuh kita. Saya tanya,
Kapan saya dan Bang Edis pernah menyinggung nama Deki Ngandas, Esra Soru, dan Muriwali duluan, Pak Erben? Silakan, Bapak jawab. Aku sih nggak mengikuti kalian sebenarnya. Aku ada pekerjaan, cuman aku memilih untuk berpikir. Makanya aku kan lebih bagus untuk mencari diksi yang tepat. Gini ya, biar semua nggak salah paham ya. Tadi kan juga gue udah kasih tahu nih gini, Pak Erben. Waktu awal-awal terjadi polemik ini, apakah saya pernah memihak atau menyerang salah satu? Dulu, jangan lupa dulu urusan. Mau kalian aku basuh kakinya Pak Bom Bom. Suruh Pak Bom Bom kali. Nggak usah. Enggak, tadi Nggak Fred kan bilang. Pak Bom Bom nggak usah. Basuh kakinya Pak Bom Bom. Gini, Nggak bentar dulu usah. Bang Duran. Bentar Pak dulu Bom Bang Bom Duran. aja. Bentar Pak dulu Bom Bom Bang aja Duran. ngancam kiamat. Bu Sophie. Sebentar. Pak Bom Bom ngancam Edis, ngancam kiamat, ngancam aku. Ya. Terus kamu bilang aku harus membasuh kakinya. Baik, aku lakukan. Suruh dia ke California, aku basuh kakinya dia. Kamu kan menyuruh aku basuh kakinya Pak Bom Bom kan? Kamu Bu bilang aku Sophie, salah kan? Bu Sophie, ingat gak waktu itu sebelum rame kasus ini saya WA Bu Sophie, saya bilang apa? Bu, diemin aja, nggak usah ditanggepin. Saya ngomong gitu sama Bu Sophie lewat WA. Saya nggak mau disetir Itu oleh loh. kamu. Tapi Bu, enggak, bukan disetir. Karena saya mengasihi Bu, saya ngomong seperti itu sama kamu Ibu. boleh itu. menasihati saya, tapi hidup saya tidak di bawah kamu. Sama seperti kamu juga nggak mau saya Kan nasihati. begitu Bu Sobi, maksud saya begini loh. Kalian ini Udah, kan kamu nanti jangan ujungnya seperti ribut, apa kan jangan saya ribut. tahu. Begitu loh Bu Sobi. Saya Ya udah, Masa saya pelan-pelan nggak ya, boleh Pep. ngomong itu loh. Pet, ya. Jangan ngatur gitu Dengerin. loh. Sama seperti kamu nggak bisa Dengerin. ngatur. Ngatur Bu Sobi. Kamu Bukan saja ngatur. nggak bisa ngatur Bukan Pak ngatur. Bom Bom. Saya bukan ngatur Ibu. Saya bukan Kamu ngatur Ibu. saja Saya tidak cuma bisa kasih ngatur saran. Pak Bom Bom. Kalau Anda tidak mendengar silahkan. Sekarang Ya, saya tanya. hanya kasih saran. Saya tidak mau Apakah ngatur kamu Ibu nasihati saya yang Pak Bom lain. Bom? Kalau Apakah yang kamu nasihati lain, Pak Bom Bom? saya nasihatin. Apakah kamu nasihati Pak Bom Kalau Bom? kalau yang lain Bu Sobi akan selalu mendukung Ibu, selalu apa yang Bu lakukan ikutin. Saya tidak mau Enggak, saya Ibu nggak makin perlu terjerumus, dukungan. ya. Perang sama Saya Mbak, nggak saya perlu tidak mau Bu Sobi, paham ya? Nggak boleh Bu begitu. Fat, Sekarang ya. saya tanya Pak Wawan. Pak Wawan kenal saya lebih lama daripada Fed kenal saya, betul? Pak Wawan kenal saya sejak zaman CIA, betul Pak? Sebelum BIFM. Pertanyaan saya, pernah nggak dari dulu saya minta dukungan? Kamu bilang Duran, pernah nggak saya minta dukungan dari dulu? nggak pernah. Kalau saya benar, Makanya satu, pernah gak gue mengkhianati siapapun selama lu kenal gue? Itu dulu. nggak pernah selama ini gue tahu lu nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah, lalu kenapa hari ini ada diksi katanya gue berkhianat segala macam? Edis, gue nggak pernah menyalahkannya loh. Ingat, nggak pernah gue bilang Edis salah. Erben saksinya. Ini bukan masalah Edis. Gue tadi udah bilang ya. Gue udah bilang ini bukan masalah Edis, gue bilang. Ini masalah kegelisahan hati. Banget. Tetapi kalaupun ada dia salah, kalaupun ada diksi kata-katanya yang salah, ya, tegur dia, DM dia, peringatkan dia. Dia mau kok dengerin kok. Ya, dia tuh orangnya mau dengerin. Sama seperti Edis. Edis sudah aku kasih tahu, Dis ada kata-kata kamu yang salah begini-begini. Dia itu mau dengerin. Bukankah tadi aku atas nama semua apologet aku sudah minta maaf ke pendeta-pendeta? Masih kurang. Mau aku sembah kalian pendeta-pendeta? Nggak usah, ngapain sih begitu? Nggak usah, udah Loh, aku diemin sudah aja. mengatakan, kalau ada dari kata-kata kami sebagai apologet Bang Edis, kiamat, saya yang salah. Saya minta maaf. Saya yang minta maaf, ya. Bilang aja itu salah saya semuanya. Saya yang minta maaf. Tapi kalian sebagai pendeta mereka tegurlah baik-baik. Jangan ngomongin sesat lah, Marsion lah. Pak Lidara lo bisa ngomong kita Marsion, coba bayangin. Pak Lidara tuh kenal gue berapa tahun? Pak Bom Bom lo nuduh, Pak Bom Bom dan Pak Lidara tuh nuduh saya dan ini tuh Marsion, coba bayangin. Jadi mereka tuh nggak kenal saya tuh siapa. Saya tuh bukan seorang pengkhianat, itu paling pantang, itu najis buat saya. Ya, saya konflik sama siapapun tidak pernah saya mengkhianati, itu paling pantang buat saya. Menjadi Iskariot itu paling najis buat saya di dalam hidup saya. Dan saya kalau bermasalah sama orang, saya selesaikan sama orang itu, betul tuh, Duran? Betul. Saya nggak pernah minta dukungan. Ngapain? Saya tahu mana yang benar, mana yang keliru. Dari dulu saya tidak pernah minta dukungan. Saya tidak pernah takut. Saya di sini nggak makan dari koin. Saya hidup, saya kerja di sini. 8 jam sehari saya kerja. Ya, bahkan sekarang saya double shift. Habis 11 jam, makanya saya susah live. Saya nggak makan dari kalian. Kami bukan makan dari perpuluhan gereja. Kami bekerja di sini banting tulang. Saya tidak takut dengan siapapun juga selama itu benar.
Ingat ya, saya tidak pernah meminta support dukungan siapapun. Kalian itu punya otak untuk bebas berpikir. Kalian punya free will. Kalian tuh bisa ngerti ini yang benar, ini yang keliru. Saya nggak pernah ngapain di WFM aja nggak ada yang dukung saya kok. Ngapain? Saya nggak perlu dukungan. Kebenaran itu satu itu enough. Yesus aja, sekalipun murid-muridnya semua berkhianat sama dia, nggak ada yang dukung Yesus. Dia sendirian di hadapan mahkamah agama. Dia tetap benar. Kebenaran itu bukan karena banyaknya dukungan. Dan Bang Edis itu benar, bukan karena banyaknya pengikut dia, karena memang posisi dia benar. Apa yang disampaikan itu benar. Bahkan dia sendiri sudah mengatakan alasan-alasan, tapi kalian gak mau ngerti, diperintir ke karya keselamatan yang Bang Edis tidak katakan. Diperintir lagi ke pendeta-pendeta. Bang Edis gak pernah nantang pendeta. Pernah ada video Bang Edis nantang pendeta-pendeta. Saya tantang pendeta-pendeta Esra Soru. Esra Soru tuh sohipan sama Bang Edis, sering telepon-teleponan. Pak, kita tuh bisa langsung telepon Pak Gilbert, bisa langsung telepon Pak Esra Soru. Ya kalau di King Anda saya nggak punya, kalau Muri Wali saya nggak punya. Pernah Bang Edis saya tantang pendeta-pendeta berdebat sama saya? Nggak pernah. Bang Edis itu hanya minta kalian tuh menyadari dia itu sedang dalam diskusi dengan Islam, bukan dalam forum internal Kristen, apalagi dia sedang mengajar. Tapi pendeta-pendeta ini memang nggak tahu diri, mendesak Bang Edis terus, bahkan nantang debat. Kalau saya punya videonya nantang, yang mereka duluan yang nantang debat. Betul nggak? Bahkan nantang debat terbuka. Gimana sih kalian ini? Kok kebalik-balik otaknya? Lalu Jadi Bang Edis memang telepon saya. iya, Betul nggak Pak kalau Yaman? Yang nantang debat siapa? Mereka kan? Iya saya Nantang lihat debat ya terbuka. kalau tapi kalau Pak Esra Soru dia baik, santun, dan dia memang mau rangkul ya, Ya, awalnya gitu. dari Cuma kan semua itu karena Pak Esra Soru pojokan, masih bisa. Betul. Dari iya, semuanya orang karena reform, memang pendeta reform, yang terpojok saya oleh Oh, grup aja sabar. gitu. Yaman. sabar. Ibu Yang Sofi paling lagi kita ngomong. hormati dan masih bisa kita ajak bicara memang Pak Esra Soru. Gitu loh. Dari semua itu, dari Pak Budi Azali, dari semua yang ini, Pak Esra Soru itu paling bisa kita ajak bicara, dan Pak Melkiato, karena Pak Melkiato kemarin datang ke Amerika. Ya. Jadi kalian tuh Ya, jangan jelas. ngomong kita itu lo yang menantang itu mereka kok. Bang Edis telepon saya, Bu, kita ditantang debat terbuka. Lo terus gimana? Kan kita nggak mungkin ke Indonesia. Apa mereka mau datang ke Amerika? Ya, enggak, sekarang gini deh. Tadi pikiran yang ada di pikiran Sofiatul nih tadi nih ketika Duran naik ke Grateful itu kira-kira mau menghancurkan Edis dan Sofiatul atau bagaimana, itu dulu deh. Gue mau clearin situ dulu deh. Kamu itu kan mengkontra dengan kiamat. Aku nggak mau itu terjadi karena ini udah rusuh. Kita tuh udah ruwet, paham nggak? Paham nggak? Jangan ditambahin lagi. Kalau bisa kita nih bareng-bareng, ayo sama-sama. Udah lepaskan itu denom-denom. Gitu loh. Iya, Sana, gitu loh Mas. Tapi enggak, kamu naik itu kamu emosi dan kamu kontra dengan kiamat. Lalu orangnya kiamat udah emosian, lu paham dong? Dia lebih muda, dia orangnya masih Iya. sangat stabil emosian. Kamu jangan kesana, kamu kan lebih dewasa dong harusnya menanggapi hal ini, gitu loh. Sama kayak Pak Erben nih lo, tenang-tenang aja, gitu loh. ya. Sekarang Kalau gini, kiamat saksinya. kalau Masukkan ke Edis. Tapi yang tadi itu di tempat Grateful, saya naik pun belum ada kiamat, dikejar. Kemarin di pengejar TikTok pun saya dikejar. Loh, ini maunya apa? Kok semua orang dilawan? Kita udah berusaha nasihati lewat Pak Hop. Bahkan Romo KG pun sudah, saya dengan KG kan sudah kenal baik si Andika itu. Udah lama itu dari zaman CIA. Jadi si Andikanya pun dilawan. Jadi kita gini, pernah ya satu koma dengan saya, itu di depan saya persis ngomong, dasar gereja abad 17. Loh, ini dari mana sih ini? ya Jadi ntar Bu, kita gini, saya sudah sebentar Bu, saya sudah memaafkan kiamat, tetapi kenyataannya belum ada yang bisa menasihati dia. Makanya tadi saya bilang ya sudah, biarkan Tuhan yang menasihati kamu. Sesimpel itu masalahnya. Ini setiap orang datengin. Terus gini Bu, ini kan Protestan kan banyak sekali di Indonesia. Saya itu kenal baik dengan Romo Daniel. Bahkan saya pernah persembahkan satu pos PI untuk dia bikin gereja di situ. Saya bilang, saya gini ke teman-teman ortodok ya. Apa kalian nggak kasihan dengan Romo Daniel? Setiap hari pelayanan di YouTube. Bu, mejanya Romo Daniel tuh pernah berdecit-cicit. Saya langsung telepon teman saya, ganti mejanya.
Jadi kita tuh terberkati dengan beliau sebenarnya. Tapi kadang ada oknum-oknum ini meresahkan. Harus ada yang menegur, katanya sudah ditegur, sudah dikeluarkan dari katekumen. Oh ya sudah, syukur, tapi kenapa masih menyerang-nyerang? Dan Enggak, gini loh. Mereka itu saya selesaikan sedikit. Artinya begini, semoga kiamat berubah. Saya hanya bisa berdoa. Dan saya sudah ngomong tadi grateful. Saya live dari grup dulu ya. Kita jalan sendiri-sendiri. Saya saat ini hanya percaya ke penginjil TikTok. Saya nggak akan lagi sekomal dengan kalian dulu. Kita jalan sendiri-sendiri, biarkan waktu yang bekerja. Begitu Bu Sofi, silakan. Ya sudah. Siapa sih dari kita tuh yang nggak salah? Gue tanya. Gue punya salah, betul nggak? Iya, salah. Iya. Ya sudah gitu. Cuma udah Ya meresahkan Bu, terlalu Ya sudah, nanti aku ngomong sama dia. Memang ortodok itu keras teman-teman. Dan mereka menganggap bahwa Ya udah. memang sebentar aku belum selesai duluan. Bahwa di luar ortodoks itu memang sesat gitu. Artinya mereka memang ada sedikit denom ini ada sedikit keangkuhan ya. Tapi kita ambil sisi positifnya dari setiap ya denom ini. Saya juga punya kekurangan kok. Aku juga pernah bikin salah. Bang Edis juga bikin salah. Kiamat juga bikin salah. Kalian juga bikin salah. Ya, sekarang kedepannya gimana? Apa kita mau terus melihat ke belakang? Kita mau salah-salahan terus? Enggak lah. Kan tadi juga kan gue udah bilang ya, gue mungkin terlalu emosional di Grateful ya. Iya, Gini lah ya. Juga tadi. Iya, sekarang gini ya. Justin Edo, Erben, penginjil TikTok sama Sofia Al-Hayat Indonesia, seumur-umur istilahnya kenal gue. Pernah gak gue ribut-ribut denom? Pernah gak gue menghajar teman sendiri? Satu kali pun tidak pernah. Iya, makanya Satu kali pun. Duran. Waktu kamu naik dengan emosi kamu, aku juga kaget gitu loh. Makanya aku mengatakan, wah pikiranmu tuh udah kacau. Aku bilang, kenapa? Karena aku nggak. Jadi kalian tuh jangan kayak paling bener sendiri gitu loh. Ya. Dan jangan saling memakan satu sama lain gitu loh. Kiamat punya salah, dia masih muda, teman-teman, dia tuh masih muda. Maklumi dong, pahami dia gitu loh. Iya, hari ini pun gitu loh. Gini ya, hari ini pun malam ini pun gue udah berjanji sama diri sendiri, udahlah gue nggak gitu loh. Kita tuh kan mau memberitakan firman Tuhan. Yang kita beritakan itu kan bukan diri kita sendiri, tapi kan karya keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa kita harus kayak gini gitu loh? Seperti apa dia juga dikejar-kejar. Kalian harus tahu itu. Dia juga mengorbankan banyak hal untuk memberitakan Injil gitu loh teman-teman. Kalian gak ngerti di belakang apa yang saya lakukan untuk mereka. Saya gak mau cerita. Kalian harus pahami kondisi mereka gitu loh teman-teman. Kalau mereka ada salah itu maafkan, nasihati gitu loh teman-teman. Paham kami. Saya terpisah dari keluarga saya hanya demi pemberitaan Injil teman-teman. Saya juga pengen pulang ke Indonesia. Siapa yang nggak pengen pulang ke Indonesia? Kalian kok nggak ngerti sih kondisi kami di sini. Itu yang mau saya katakan sama kalian gitu loh. Ya sudah. Ya memang. Aku mengasihi, aku sayang sama kalian semua. Aku tidak pernah ada dendam. Aku sayang sama kalian semua. Aku rindu kita tuh bisa satu dalam penginjilan ini, memberitakan firman Tuhan. Tolonglah teman-teman, sudahi semua ini. Aku hormat sama Pak Bum. Aku juga belajar banyak dari beliau. Sudah, jangan diserang. Beliau tuh jangan diserang, teman-teman. Ya, kita sudah kita selesai sampai di sini. Kita sekarang bersatu ke depan gitu loh teman-teman. Ya kalian tuh juga gak ngerti alam di situ berat teman-teman, berat. Aku cuma gak mau ngeluh sama kalian. Kalau ngeluh dipikir gue minta duit, enggak. Ya, saya gak pernah minta uang dari dulu. Kalian tahu Al-Hayat, saya gak pernah ngambil satu peser pun dari rekening Al-Hayat Indonesia. Gitu loh teman-teman. Dan tidak ada motivasi sama sekali kami untuk menyesatkan orang. Gak ada motivasi sama sekali kami itu untuk mengambil keuntungan dari kalian. Kami memberitakan firman Tuhan itu dengan tulus. Ya, jadi sudah, jangan berantem lagi. Ya, kalau ada salah paham ya udah dipahami, kita ngalah gitu. Aku tahu cara pikirnya Pak Bobo, aku juga tahu cara sama Pak Iya, Bu. Bu sehat-sehat Bu ya, Bu Sofi ya.
Bu Sophie ya, kita perjuangan 7 tahun ya Bu ya. 7 tahun sama-sama Bu ya. Ya Bu. Iya, Ya. Pak, ya, Pak. Bedaan kadang-kadang. Tapi saya di kesempatan kali ini, saya hanya mau menyatakan bahwa saya nggak ada perasaan jahat sama Pak Bom Bom, dan saya nggak setuju kalau orang juga nyerang-nyerang Pak Bom Bom. Ya, saya tahu Pak Bom Bom juga mau memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita harus menghargai itu, teman-teman. Di luar kesalahan itu, di luar siapa yang benar, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi kalau kita bersatu, orang akan melihat. Kalau kita saling mengasihi dan saling mengampuni, orang akan melihat ini loh tubuh Kristus, ini loh anak-anak Allah. Amin. Saya juga nggak lepas dari kesalahan. Saya ini orang berdosa. Saya bukan siapa-siapa. Gitu loh, ya teman-teman. Jadi kalau Bang Edis ada salah sama Pak Bom Bom, ada kata-kata yang menyinggung Pak Bom Bom, saya juga minta maaf sama Pak Bom Bom. Biarlah kita saling memaafkan, Pak. Kita saling mengasihi, Pak. Kami tuh nggak lepas dari kesalahan juga sama Pak Bom Bom. Tapi biarlah kita menjadi diskusi. Kalau ada perbedaan, mungkin itu cara Tuhan untuk biar kita belajar Alkitab lebih dalam lagi. Tapi saya mau kita bersatu, Pak Bom Bom. Saya juga kayak kita dulu waktu muda. Saya juga minta maaf kalau Kiamat ada salah. Dan Bang Edis kalau ada salah juga saya minta maaf sama Dia bilang begini, maaf, apa dibilang ini? Ini ada yang menutupi. Maaflah Pak Rudi, saya hanya berpesan mari kita saling merendahkan diri, karena siapa yang menderakan diri akan ditinggikan. Kalau saya komen bahwa Pak Bom Bom mulai bicara kasar ke Edis, Pak Rudi tidak percaya karena saya nonton live-nya Pak Bom Bom malam itu setelah Edis ya. Tunggu dulu apa ini? Narasi Pak Rudi tadi saat live itu menjatuhkan orang tertentu yang Anda tuju. Kadang kita tidak sadar dan tahu apa yang kita ucapkan. Makanya selalu hati-hati dalam berucap. Kami yang nonton Pak Rudi, saya bukan bela Edis. Kalau salah ya salah. Tapi yang diucapkannya itu kan benar. Yohanes 42 ayat 44. Dan masih ada lagi ayat pendukung yang dikutip yang diucapkan Yesus langsung. Ini sudah sampai 44, mungkin beliau ini tidak mendengar ulasan saya. Pan sudah ada besar-besar. Saat live-nya Bang Edis itu Pak Rudi tidak nonton. Jadi nonton untuk menyimak dan menghayati live dekat. Kalau memang tidak sependapat dengan Edis saat perdebatan itu, apakah iblis berjasa dengan Sang Mesias? Kalau iblis berjasa, kenapa iblis dihukum? Kalau iblis berjasa, kenapa iblis itu dihukum, ya kan? Nah, ini juga harusnya si Edis paham lah. Harusnya dia kan bilang, Dis kau salah. Karena kau bilang iblis berjasa, tapi kok iblis dihukum? Gitu ya. Lalu kenapa orang Farisi, ahli Taurat dan Yudas dihukum? Harusnya diberi penghargaan dong, Pak. Ya iya, makanya kan bilang itu karya keselamatan Tuhan, ya. Dia bilang ini kalau iblis berjasa, makanya kan bilang iblis tak pernah berjasa. Yang bilang berjasa itu kan si Edis, Oon. Tak siapa-siapa yang tidak tahu lagunya. Bukan saya sok menggurui. Kalau semua para apologet dan penabur benar selalu kita dukung jika masih di batas logika tentang ajaran bantu bangun gereja, bantu lihat kan. Udah mulai diungkitnya waktu itu kan mulai bangun gereja kan, dibantu. Tidak banyak hal lagi kami mendukung walaupun tidak banyak, tapi kan ya udah ya. Saya bersyukur sekali kawan, makanya aku bilang banyak orang Kristen ini nggak kutunjukkan sama kalian. Kalau kutunjukkan WA yang dulu itu sangat menyakitkan. Ternyata mereka bantu saya karena saya bisa menyalurkan emosi mereka tentang Muslim. Maaflah Pak Rudi, saya hanya berpesan mari kita saling ini merendahkan bla 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 ya. Saya jawab gini, maaf Pak Rudi, SMS-nya, maksudnya SMS Yedis sama Pak Bom Bom itu keterlaluan. Kalau merendahkan diri untuk iman, belum saya temukan ayatnya. Jadi disuruhnya aku merendahkan diri. Aku bilang untuk iman saya belum temukan ayatnya untuk merendahkan diri. Kalau dalam kehidupan saya lebih rendah dari yang rendah pun sanggup. Dalam iman ya katakannya, tidak katakan tidak. Sekalipun orang lain marah kepada saya sudah siap. Dipetiknya Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saya jawab, dalam hal apa? Bukan iman. Jadi banyak orang Kristen ini asal-asal aja api layap, penting inilah untuk mendukung, untuk menempeleng orang. Bukan begitu, itu tidak bicara iman, tapi bicara dalam perbuatan. Misalnya saya nggak sombong. Kalau di kampung kami ini orang bisa tahu kok saya nggak pernah sombong.
Edis TV Live dikasihnya. Coba tonton live-nya Bang Edis Pak Uta Galung. Jika Pak Uta Galung tidak sepakat, saya rasa Pak Uta Galung sudah tidak bisa saya percaya lagi. Aduh, yang menyuruh kau mempercayai aku siapa? Sebagai panutan, dan yang selama ini saya percaya Pak Uta Galung tidak tulus memberitakan Injil. Kenapa saya tidak tulus memberitakan Injil? Hanya gara-gara ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan dia marah-marah. Karena begini Pak Uta Galung dulu, karena Pak Uta Galung yang sering berdebat dengan Islam, dari situlah saya terpanggil untuk berubah kehidupan yang buruk. Nah, itu tahu. Ya, saya berdebat, berani mendalilkan, berani bertahan. Kalau saya kan ditanya Bible lari ke Quran, ditanya Bible lari ke hadis. Kalau memang pemahaman Edis TV soal penyakit itu adalah keliru, mohon beritahu Pak. Sudah aku beritahu di videoku. Jangan melihat sosok saya, tetapi jadikanlah sebuah pilihan hidup. Dirimu tak suka sama aku, bagiku juga tidak masalah. Aduh kawan, aku mau dicabar-cabar. Belum kutunjukkan lagi yang lain-lain. Kalau kutunjukkan tak enak sekali. Itulah aku sebabnya sempat berhenti sebulan, biar mereka tahu bahwa masih diberkati Tuhan Yesus, bahwa orang-orang baik masih ada. Tapi ya saya bilang jangan dulu, saya harus mandiri ya. Mungkin kalau saya mati satu hari nanti atau sakit, kalian mau urunan membayar apa namanya itu, ibaratnya uang duka, silakan, saya nggak bisa menghalang-halangi ya. Tapi untuk saat ini TikTok sudah jangan kasih gift, koin. YouTube pun jangan kasih gift, tapi tonton. Kenapa? Karena ini harus disiarkan. Apa namanya, lope-lope. Saya nggak tahu lope-lope ini gimana caranya. Tujuannya apa? Biar banyak orang lihat diungkit sekarang gereja itu najis ralalah. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Itulah yang saya rasakan selama ini kawan. Sekarang saya sudah bebas merdeka. Suka-suka saya. Saya mau bicara kebenaran, tidak terima sudah. Kalau dulu saya harus mengatur irama. Kalian kira enak? Sekarang saya tak satu orang pun bisa membelenggu saya. Suka-suka saya. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan lantu belau nenek moyang. Gak peduli lagi aku kawan sekarang. Kalian kira enak kali seperti itu hidup? Tidak enak. Memang kau disumbangi, tapi itu kan diungkit nanti satu hari nanti. Itulah yang paling kubenci. Ya. Dan itu pun terjadilah, ya. Jadi kawan-kawan, mulai hari ini dan seterusnya tidak leherku tidak ada lagi yang mencekek, udah bersih. Jadi aku bebas. Mau mengkritik ajaran apapun bisa, bahkan Katolik pun kalau ada nanti kutemukan kekeliruannya, saya akan kritik. Paham ya? Tapi untuk saat ini saya belum mengkritik karena saya sadar dulu ilmu saya bisa berkembang karena orang Katolik. Paham ya? Bukan karena orang Protestan. Dulu memang pertama kali yang ngajari saya cara melihat Alkitab, membaca Alkitab itu orang saksi Yehova. Tapi setelah saya terjun ke dalam dunia perdebatan, baru saya diajari oleh seorang Katolik dari Vatikan langsung. Pakai Skype kami. Aduh, udahlah. Disitulah saya tahu ini begini, ini begini. Tapi saya tahu ada satu bagian dari Katolik yang nggak mau saya sebutkan. Dan itu nyata. Ya, saya nggak mau sebutkan itu. Kenapa? Itu ya bagian urusan mereka. Saya nggak bisa ngurus-ngurusi. Paham ya? Lebih baik saya mengurusi Protestan karena saya seorang Protestan. Paham? Oke. Dari situ kalau ada pertanyaan kalian silakan. Ya. Biar saya buka dulu judul saya. Kalian tidak pernah melihat buku-buku tua Katolik kan? Saya langsung lihat. Katanya dari Vatikan, saya lihat memang kayak Vatikan itu ya. Besar kali, tinggi-tinggi apanya. Tiang-tiangnya. Bukunya besar, ada yang kecil ya. Dibuka gini kayaknya dari kulit atau apa itu ya. Diterjemahkannya. Kami Skype. Waktu itu tahun berapa itu ya? 2010. Jadi saya ibarat pesilat. Banyak guru-guru silat yang top-top mengasih saya ilmu. Bahkan kalau kalian ku bilang, sebenarnya kalian lama-lama percayalah kalian bahwa antitesis itulah mereka. Paham kalian? Tesisnya ini, antitesisnya itu. Makanya kalian lihat ada purgatori. Maka antitesisnya bilang apa? Masuk neraka dulu. Aduh. Sudahlah, nggak usah kita bicara tesis dan antitesis ya. Karena kalau aku sebut-sebutkan nanti menyakitkan hati pula jadinya kan.
Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya mengambil sebuah inilah saya bilang, saya nggak ngerti orang ini bagaimana, apakah dia berani ya katakannya tidak, katakan tidak, atau yang penting dia bisa aman sejahtera, sehat-sehat di bawah lindungan Bapa di sorga atau gimana, saya nggak tahu ya. Dia yang tahu itu. Kalian sudah mengenal Pak Mel Atok. Kita tampilnya Mr. Mel Atok. Saya lanjutkan aja sini, langsung saya play. Pasal 10 ayat 11, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kawan-kawan semua, sahabat semua, sesuai dengan judul yang ada, saya ini mendapatkan pesan dari dua teman saya. Yang pertama adalah Pak Bom Bom, ya, beliau seorang TikTokers juga, yang juga sering menyampaikan firman melalui media sosial. Dan yang kedua adalah teman saya juga, Bang Edis TV. Ya, kalian sudah dengar bahwa dia punya dua teman, satu Edis, satu Pak Bom Bom. Artinya karena dia berteman, maka dia tidak bisa bersifat objektif, harus subjektif. Makanya ulasan beliau ini membenarkan Pak Bom Bom dan membenarkan Edis. Inilah yang dinamakan iman leteung. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Kalau memang dia mendukung Edis, dukung aja, salahkan Pak Bom Bom, kasih argumen. Kalau dia mendukungnya Pak Bom Bom, salahkan Edis, kasih argumen. Tidak ada itu sebenarnya. Ya ini benar, itu namanya iman leteung. Tahu leteung timun? Si leteung ada. Kalau sang debat tidak mau, ya katakannya tidak akan. Sekalipun orang membenci saya, sekalipun orang menagih uangnya sama saya bilang saya berutang dululah. Ya, pahit kawan, pahit yang kurasakan beberapa bulan ini, sehingga sempat aku berhenti 1 bulan. Aku harus cari pekerjaan agar aku tidak mereka stel-stel, stir-stir lagi. Tapi nggak semua ya, yang baik-baik juga masih ada kok. Ini ya biasalah orang-orang yang apa, mau mengancam-ngancam, mau cekek-cekek leherku. Kau kan udah kami kasih ini, kau harus turut dong. Apa kata kami sekarang suka Edis. Alah. Tahun 2011 sudah pernah saya cetuskan itu. Sekalipun kau menolong nyawa saya ketika saya mau mati, tapi ketika bicara firman Tuhan, bagi saya tidak tepat, kau adalah lawan debat saya. Gak peduli saya, kau menolong nyawa saya ketika mau mati. Tapi keluar dari situ, kau adalah penolong saya dan saya hormat kepadamu. Itu prinsip saya dari dulu kawan. Ya, makanya kadang masuklah penggemar saya yang banyak membantu saya kan. Entah apa dibilangnya, aku lawan. Tapi ku bilang terlebih dahulu tolong ganti akun. Diganti akunnya baru balik. Aduh, ada juga segan kita ya, maklumlah. Oke. Sekarang ku lanjutkan lagi apa kata Bapak ini. Ntar ya, majukan aja lah, ini masih pembukaan aja. Para TikTokers atau YouTuber sedang mempersoalkan penderitaan Yesus disalib untuk satu pandangan yang baiknya. Sesama Kristen mendingan kita dengan tenang, ya toh, dengan santai, obrolan-obrolan yang membangun, saling menguatkan, sehingga kita bisa saling mengisi untuk satu pandangan yang murni, yang kita sebarluaskan melalui media sosial. Secara khusus, misalnya persoalan kematian Yesus disalib, ya. Dua-dua teman saya dan Pak Bom Bom punya pemahaman yang lain, Edis punya pemahaman yang lain. Kalau Pak Bom Bom punya pemahaman itu rencana Bapa di sorga, Bang Edis bilang itu rencana iblis. Dan kelihatannya yang sama pandangan dengan Bang Edis ini saudara Elia Miron. Kelihatannya
Kalau Bang RK sepintas saya lihat di TikTok saya lewat, oh Bang RK juga mirip Pak Bom Bom begitu ya. Ya jadi karena ini semua adalah keluarga ya, teman. Dan saya percaya 1 Korintus pasal 13 ayat 9 di sana memberi informasi bahwa nubuatan kita tidak lengkap, pengetahuan kita tidak sempurna. Ya akan sempurna. Oke, kita lewatkan aja kalau ya. Sudah yang ada iklan, sorry. Nanti ini kenapa? Ini ada iklan, ku lewatkan dulu aja. Mengatakan dengan tegas bahwa rencana penyaliban Yesus Kristus berujung sampai mati di Golgota itu memang rencana Bapa, dan ayat-ayatnya sangat banyak ya. Misalnya kalian dengar Bapak ini ya, lidahnya bercabang. Kita dengar nanti ya. Pertama dibilangnya itu rencana Bapak, ayatnya banyak. Jadi dia sekarang ini mempersoalkan bahwa Alkitab itu kontradiksi semua isinya. Tanpa sadar dia mau mengatakan begitu kawan. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat ya, itu rencana surga, ayatnya banyak kata dia. Nah, di dalam perjanjian lama Yesaya 53 itu kan adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita ya. Dan Yesaya adalah nabi asli. Kalau nabi asli, nubuatannya tidak meleset. Nabi asli, nubuatannya tapi sampai detail-detail itu tidak ada yang meleset. Nah, Yesaya menubuatkan apa seputaran Yesus Kristus secara khusus sekitar Golgota ya. Soal kelahiran apa semua itu persis semua. Lagi-lagi Nabi Yesaya adalah salah satu nabi asli antara nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi palsu, nubuatannya meleset ya, dan tidak tergenapi. Yesaya 53 itu ayat 10 secara eksplisit nubuatan itu, tetapi Tuhan berkehendak. Tuhan di sini Allah Yahweh merujuk pada Allah Bapa, berkehendak meremukan dia di sini anaknya Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia ya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan kemudian kalau kita baca terus sampai ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, memang kelihatan ini berbicara di sekitar penyaliban ya, ayat 12 misal. Ya, jadi ini sudah berbicara sekitar penyaliban ya. Nanti ditambahi lagi sini ya, ntar. Ya, lalu kalau kita bandingkan lagi kekasih-kekasih Tuhan dengan ayat lain, misalnya dalam perjanjian baru, ini data tentang penyaliban itu rencana Bapa. Ya, di Kisah Para Rasul ya, pasal 2, Kisah pasal 2 ayat 23 itu sangat jelas di sana. Ini adalah penggalan khotbah Petrus di hari Pentakosta ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, kawan-kawan di sini dia sudah mengakui itu rencana daripada Bapa di sorga. Tahu nggak kalian apa artinya berapologet? Dia berusaha mempertahankan imannya dengan mendalilkan sesuatu dan membuktikan dalilnya itu sesuai ayat Alkitab. Sudah. Di awal dia mendalilkan ini dari Bapa di sorga. Tapi kawan, karena dia punya dua teman yang harus dia layani dengan baik dua-duanya. Ini kan orang-orang munafik ini semua. Gak mau mengatakan dia akan tidak. Tapi dia lebih berkata begini. Ini temanku, kubenarkan. Ini temanku, kubenarkan. Sehingga tanpa sadar dia mengatakan isi dari Bible itu adalah sesuatu yang kontradiksi dan adalah kerjasama Tuhan dan iblis. Gak tahu lagi aku kawan. Tuhan yang berencana, iblis yang menyukseskan. Kalau iblis menyukseskan, jadi buat apa iblis dihukum kawan? Paham ya? Kalau sang debater tetap pada pendiriannya, iblis ingin membatalkan penyaliban. Oke, nah sekarang ini saya lompati lagi langsung kepada dia mengomentari Syedis, ntar ya. Tapi gini-gini terkenal ini kawan sampai ke Amerika. Nggak ngerti aku apa dasarnya orang membawa ini ke Amerika. Kalau aku aduh nggak usah lah ya. Terus dipilih, ditetapkan dan itu ada dalam skenario. Nah tunggu.
dan tak bercacat. Jadi ayat ini sudah jelas bicara tentang penebusan dan di dalamnya ada penyaliban. Nah, yang disalibkan siapa? Yesus. Siapa yang menetapkan atau merencanakan supaya Yesus disalib? Ayat 20-nya bilang begini, Ia, Tuhan Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus dipilih, ditetapkan, dan itu ada dalam skenario atau rencana Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, di sini dia masih membela bom sebelum dunia dijadikan, katanya rencana ini sudah ada bla 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 ya. Nah, ini yang nggak masuk akal itu nih ntar ya. Ya. Setan itu mantan. Mulai bicara setan, sabar ya. Termasuk iblis juga belum. Sabar. Belum ada katanya. Oke. Dan kelihatan Bang Edis menyambut baik. Nah ini nih. Oke. Sekarang dia bicara Edis. Makanya ini saya kirim ke Bang Edis. Ntar ya. Ayat 20-nya bilang begini. Iya, Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus dipilih, ditetapkan, dan itu ada dalam skenario atau rencana Bapa sebelum dunia dijadikan. Makanya ini saya kirim ke Bang Edis. Saya bilang Bang Edis mesti perhatikan data-data ini juga. Dan kelihatan Bang Edis menyambut baik apa yang saya sampaikan. Ya, beliau berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Katanya Edis menyambut baik. Ia menyambut baik WA-mu karena nggak bisa ditolak, nggak diblokirnya. Jadi masuklah WA itu ke HP-nya. Tapi kalau dalilnya ini kan ditolak Edis. Aduh. Ayatnya itu sudah cukup sangat jelas, tak usah ditafsir-tafsir lagi. Beliau sudah tahu, dibilangnya begini, betul. Tapi lihat abis ini ya, lihat. Dia balikkan ucapannya tadi. Yang tadi dibilang ini banyak ayat mengatakan bahwa ini rencana Tuhan, begini bogono. Dia balikkan lagi dengan lidah yang sama, bibir yang sama, isi kepala yang sama. Yang tadi dia bilang itu rencana Tuhan, dia balik lagi kawan. Ini kalian lihat ya. Oke, ntar. Karena kalau kita lihat ayat 20 dari 1 Petrus 1 ini, kapan Yesus dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum dijadikan atau segala sesuatu belum dijadikan, termasuk iblis juga belum dijadikan. Karena iblis itu kan ciptaan. Dalam ilmu angeliologi atau mungkin ilmu tentang malaikat, tentang cikal bakal munculnya setan, kita tahu bahwa setan itu adalah mantan malaikat. Ya, setan itu mantan malaikat di 2 Petrus 2 ayat 4. Salah satunya data itu, juga data lain Yudas 1 ayat 6. Itu data-data seputaran malaikat-malaikat yang berdosa. Malaikat-malaikat yang berdosa itulah yang kemudian itu ada kaitan dengan ayat tadi 18-19 dari 1 Petrus 1, di mana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya berujung penyaliban. Seperti itu. Let me respawn in Rome, please. Ini kita matikan dulu. Bentar ya. Sabar. Biasa. Sabar. Tunggu muncul, udah lewatkan. Kan itu ke Bang Edis, dan beliau juga rendah hati. Pak Edis mendapatkan informasi itu, dan kelihatannya beliau menerimanya. Ya, bahwa itulah data-data seputaran rencana kekekalan Allah. Ini rencana dari siapa? Allah. Allah itu siapa? Pencipta. Nah, sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa itu rencana iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu ciptaan. Emang ada data-data yang menunjang. Tadi sudah saya sebutkan. Misalnya di dalam apa namanya, Lukas 22 ayat 3 dan seterus. Di situ diceritakan 3, 4, 5, 6 ya, Lukas 22. Di situ diceritakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas, lalu Yudas kemudian pergi. Nah, sudah kalian lihat kawan-kawan. Dengan bibir yang sama, dia mengatakan pertama rencana Tuhan, sekarang dirubah baliknya rencana iblis. Dasarnya apa katanya?
Lukas 20 ayat 3 bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Iblis masuk ke dalam diri Yudas bukan untuk menyalibkan Yesus. Sudah jelas ayat itu, untuk mengkhianati Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus bisa dibunuhnya agar tidak mati di kayu salib. Itu aja susah sekali orang ini memikir, kawan. Makanya dibawa ke mahkamah agama untuk mencari dosanya. Apabila dosanya ditemukan, maka Yesus akan dihukum mati oleh mahkamah agama. Oke. Mahkamah agama apakah akan mengeluarkan hukuman salib? Enggak. Karena pada saat itu hukuman salib hanya berlaku orang Romawi karena dia penguasa. Paham ya? Maka karena tidak ditemukan, dibawalah dia ke Pilatus. Aduh, ini aja susah kali kalian mengerti, kawan. Pilatus bolak-balik dengan Herodes. Paham ya? Bisa enggak Tuhan dengan iblis sama-sama merancang penyaliban? Kan enggak bisa, kawan. Aduh. Kalau dia mengakui Tuhan yang merancang penyaliban, si bapak ini tadi, berarti iblis kontranya dong. Ini enggak, iblis dan Tuhan kerjasama, berarti iblis baik dong. Ya. Itu pun susah kali kalian mengerti. Di mana dalam Bible iblis dan Tuhan bekerja sama? Coba tunjukkan saya lah. Kalau bisa iblis dan Tuhan bekerja sama menyelamatkan manusia dari dosa, ya buat apa Tuhan bermusuhan dengan iblis? Orang sama-sama menyelamatkan dosa manusia. Loh, salib itu kan jalan penebusan dosa. Tuhan merancang, iblis merancang. Sama-sama merancang mereka. Lah menurut iblis memang salib itu apa sih? Coba cari dalam Bible itu apa. Iblis tidak pernah mengerti salib itu apa. Yang mengerti itu hanya Yesus, maka Yesus yang menubuatkan. Artinya Yesus yang merancang. Iblis hanya merancang bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu gagal. Paham ya? Makanya dia masuk ke dalam diri Yudas agar Yesus untuk dikhianati, bukan untuk menyalibkan Yesus. Wow, di Yohanes 8 ayat 42-44, iblislah bapakmu karena semenjak semula dia menginginkan manusia mati. Paham kan? Katanya Yesus bukan manusia 100%. Berarti ayat itu tidak berlaku kepada Yesus. Kok itu aja susah kali? Yang dibilang kan manusia. Apakah Yesus manusia? Oh tidak. Yesus dia ada manusianya, ada Tuhannya. Berarti nggak manusia kan? Makanya kalau kalian bicara, bilang Elia Miron, katanya lulusan mana dia itu? Masa berpikir gitu aja nggak bisa? Aduh. Wow, dia hanya menang bahasanya lembut aja. Aku bahasaku gini kasar. Tapi kalau ilmunya ilmu nyata. Mereka kan parlecem. Parlecem itu mulutnya manis. Jadi mau salah mau benar ucapan dia. Orang karena dia menyampaikan dengan halus, orang menerima. Edis dengan Elia Miron kan sama kalau bicara. Parlecem. Mulutnya itu manis tapi berbisa. Ya. Oh, Yohanes 8, 42, 43. Kemudian Yohanes 10 nggak dibaca dia. Yesus mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kok tiba-tiba dia bilang iblis mencabut nyawa? Iblis membuat mati. Iblis siapa? Yang membuat mati Yesus siapa? Kan iblis. Melalui orang Yahudi. Aduh, sejak kapan Yesus dimatikan iblis? Ya. Mr. Munrak sudah 2000 tahun masalah Tuhan saja belum tuntas. Ya itulah namanya firman yang hidup. Dia hidup tidak mati seperti batu. Batu kalau disembah, disujuti, diagungkan, dimuliakan, 1 jam pun selesai. Bahwa batu tidak bisa makan, bahwa batu tidak bisa bergeser ke sana kemari, bahwa batu tidak butuh ini, tidak, karena batu. Makanya firman di dalam Bible itu firman yang hidup. Bisa, oh ini. Nah. Itu dia firman yang hidup. Arti firman yang hidup apa? Sampai kiamat pun 1 hari sebelum hari kiamat. Bahkan ini sudah mau kiamat nanti 1 detik lagi. Ada saja orang nanti yang menafsir Alkitab itu berbeda lagi. Iblis merancang yang jahat. Merancang Yesus disalib karena salib adalah suatu penghinaan. Nah ini lagi CSBS kreator. Iblis merancang yang jahat. Kawan, saya selalu mengatakan sama kalian, bagi manusia
rancangan iblis dan rancangan Tuhan adalah jahat. Bagi manusia loh. Kok bisa sang debater? Loh, Tuhan, kenapa kau hancurkan Sodom dan Gomora? Mati semua orang. Iblis yang membuat itu kan tidak. Siapa? Tuhan. Bagi manusia itu satu kejahatan. Tapi bagi Tuhan, saya pemilih ini suka-suka saya. Mau saya hancurkan, contoh, saya menciptakan ini. Ada enggak hak orang? Ada enggak benda ini protes kepada saya? Ada. Mau saya patahkan, saya hancur-hancurkan. Suka-suka sayang. Wow, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tak mungkin dia menyalibkan Yesus. Oke, Sodom dan Gomora siapa yang buat? Rancangan siapa? Bingung dia. Iya, ya itu Tuhan. Mana damai sejahtera yang kau bilang? Karena dia otaknya sejengkal pun tidak sampai. Sudah sering ku jelaskan. Jangan pandang kebijakan Tuhan dari sudut manusia. Bagi manusia Sodom dan Gomora itu adalah satu bentuk kejahatan Tuhan. Nah, ini biar kalian tahu. Tapi bagi Tuhan itu adalah penghukuman, suka-suka aku katanya. Anak bayi kawan mati pada zaman Sodom dan Gomora. Jangankan itu. Ketika bangsa Israel disuruh menumpas orang Moab, bahkan bayi pun harus dibonoi. Pakai otak kalian betapa kejinya. Manusia sekarang kau suruh. Makanya Ucilin bilang apa? Tuhan orang Kristen kejam. Wah, itu dibunuh anak-anak laki-laki, janda-janda montok diselamatkan. Kelawak. Untuk apa janda montok diselamatkan katanya? Kelawak. Makanya kalau kalian berbicara sama sang debater, nggak tembus. CSB kreator, perdalam dulu ilmumu dek. Jangan kau memandang Tuhan dan iblis dari sudut manusia. Paham? Hanya iblislah yang bisa kau pandang dari sudut manusia. Kalau Tuhan jangan. Keliru kau. Ketika Tuhan merancang air bah, sudah rancang Tuhan enggak? Kan sebelum itu kan dia disuruh Tuhan. Si Nuh membuat bahtera. Artinya dirancang Tuhan kan? Nuh, buat dulu kapal Nuh. Masukkan semua makhluk-makhluk ya berpasang-pasangan. Kalian kira membuat itu Nuh tanpa diperintah Tuhan? Artinya Tuhan sudah merancang. Sampai Nuh pun bingung, apa gunanya kapal ini Tuhan? Udahlah kau buat aja lah. Tidak usah banyak kali pertanyaanmu. Saking percaya si Nuh, dibuatnya lah kapal itu. Akhirnya apa? Datanglah air bah. Mana ada air bah itu datang seketika? Dirancang Tuhan kan? Ditunggunya dulu Nuh selesai membuat kapal itu. Jadi kalau di channel sang debater ini sekarang, kalian nggak bisa nekan-nekan aku. Kalau dulu oke, langsung WA. Bang, kami mendukung kau. Bahasanya mendukung. Ya. Setelah itu apa bilangnya? Bang, kalau bisa begini, tahu aku maksudnya apa? Kalau ku lawan mereka nggak mendukung aku. Sekarang aku bilang tai sama kau. Nggak peduli aku. Ya. Kau cabut pun donasi kau sama nggak peduli aku sekarang ini. Aku hanya butuh makan sesuai aja. Nggak banyak kebutuhanku. Tuhan Yesus pasti memenuhi semua kebutuhanku. Jadi jangan coba-coba mengancam-ngancam mungkin bantuan kalian ya. Nggak aku bilang tai sama kau. Sekarang aku berkata ya, katakannya tidak, katakan tidak. Nggak peduli aku. Nah, itu biar kalian tahu. Wah, bahasanya kotor, kasar. Ya, bagiku nggak kasar itu. Pergi kau ke Sumut, pergi kau ke Sebangat tempat kami ini. Enjeng, mana kau? Biasa. Itulah pergaulan kami. Biasa itu. Di Medan juga gitu. Bahkan lebih paham ya? Nah, oke. Iblis merancang yang jahat. Merancang agar Yesus salib. Aduh. Coba cari satu ayat di dalam Bible yang mengatakan iblis berbicara tentang salib. Kalau ada kupotong kupingku. Salib mulai dikenalkan Yesus sebagai jalan keselamatan. Bukan ketika dia disalib. Kalian keliru. Baca Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itulah pencanangan salib oleh bukan iblis. Paham?
Kemudian di Matius 20 ayat 19, anak manusia akan ditangkap, disesa, disalib, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Ada enggak iblis menubuatkan ini? Enggak ada. Paham ya? Maka iblis mendengar, kan iblis mendengar firman Tuhan dan membelokkannya. Dia tidak ingin Yesus mati di kayu salib sejak semula. Makanya dia mencari Yesus, disuruh Herodes untuk dipenggal, bukan disalib Yesus dari bayi kan. Makanya otak Sedis nggak sampai, otak Elia Miron pun nggak sampai. Cuman mereka menangnya apa? Cara berbicaranya lembut, nggak seperti aku. Ya, sehingga dengan bicara lembut orang bisa dihipnosis menjadi goblok. Kalau aku enggak, biar aku bicara gini-gini, tapi kalian cerdas. Aduh. Ya. Kemudian orang Yahudi Farisi Taurat mengambil batu, Yohanes 10 ayat 33-34, mau dilempari Yesus. Paham kalian? Tujuannya apa? Agar dia tidak mati kayu salib, tapi mati di tempat karena perbuatan dia. Sudah. Ketika bertemu di bukit, Matius 4, iblis memaksa Yesus, membujuk Yesus, lompat akan kuberikan. Kalau lompat dia mati. Keinginan iblis kan Yesus mati di kayu salib. Bagaimana Yesus tidak sampai ke kayu salib? Apakah dia berhasil? Tidak. Dia masuk ke dalam Yudas. Tujuannya apa? Agar salib juga batal. Agar apa bisa batal? Dibawa dia ke mahkamah agama. Bagaimana cara untuk membatalkan ke mahkamah agama? Ternyata nggak bisa juga. Maka Yesus sudah bernubuat apa? Maka dia akan diperhitungkan sebagai pemberontak. Maka Yesus mengeluarkan pernyataan. Paham? Dalam 3 hari kurobohkan bait Allah ini, 3 hari bisa kudirikan. Itulah dibuatkan dasar kesalahan Yesus kepada Pilatus. Orang ini berkata dia mau merobohkan bait Allah, artinya pemberontakan. Sudah. Jadi ada nggak situ apa kerja iblis? Tidak ada. Orang Yesus yang mengatakan kok. Sudah. Maka digenapilah. Orang-orang ini membawa Yesus kepada Pilatus untuk dihakimi. Tapi apakah dia disalib juga? Kan belum. Mau dilepaskan. Tidak kutemukan kesalahan, kata Pilatus. Kenapa Yesus disalib? Tahu nggak kalian? Aku udah sering mengatakan, untuk menggantikan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah cerminan dari semua umat manusia pendosa ini yang harusnya dihukum mati, tetapi oleh darah Yesus dia yang merelakan dirinya hukum mati. Yesus Barabas selamat. Oh, yang membebaskan Yesus Barabas siapa? Iblis. Nenekmu kiper. Ya. Kau bebaskan orang dari kematian. Apakah itu perbuatan iblis? Orang dari hukuman mati? Yang membebaskan orang dari hukuman dosa, perbuatan, itulah rencana Tuhan. Mana pernah iblis ingin menyelamatkan kita yang sudah berdosa ini dari alam kematian? Orang dia diperintahkan makananmu seumur hidup adalah debu tanah. Berarti roh Tuhan masuk kepada orang Yahudi? Iya. Kenapa sulit kali membilang itu? Kan harus diselesaikan salib ini. Maka mereka berteriak, salibkan, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Hanya Tuhan Yesuslah yang membebaskan orang berdosa dari hukuman mati. Itu kan cerminannya. Iblis bila perlu mematikan orang itu. Paham kalian? Sehingga dia mengorbankan dirinya. Mengorbankan diri Yesus. Apakah itu perbuatan iblis? Tidak, itu perbuatan Yesus sendiri. Karena Yesus yang mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya dari. Itu aja kalian sulit kali berpikir. Aduh. Nah, demikian tadi kamus ini, yang dimana baku hantamnya Kristen sesama Kristen. Kenapa ini menjadi polemik ya? Sedikit saja ya ada masalah di internal mereka itu pasti ramai, pasti seru gitu ya, berjilid-jilid itu pasti. Karena apa?
hal yang paling krusial, hal yang paling mendasar di dalam keimanan mereka, jikalau ada berselisih gitu ya, itu pasti akan berpolemik berkepanjangan. Karena apa? Di dalam kitab mereka itu kontradiksi, sehingga mereka akan berantem ya, membela keyakinan mereka, membela argumentasi mereka oleh karena isi kitab mereka gitu. Karena isi kitab mereka ini kan kontradiksi ya, dari ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak ada kesamaan gitu. Padahal membahas hal yang sama tapi narasinya berbeda gitu. Jadi disinilah ketika Kristen satu menggunakan ayat yang bernarasi B, ya kan? Tapi ini membahas tentang Z. Nanti ada ayat lagi, ayat tandingan yang sama juga membahas ayat Z, namun ya dengan narasi yang berbeda. Nah, disinilah maka ketika polemik itu muncul, itu disebabkan oleh karena keyakinan mereka ataupun argumentasi mereka itu disebabkan oleh karena mereka tuh membaca tidak menyeluruh gitu. Karena mereka ketika berpolemik ataupun membuat narasi itu merasa dibimbing oleh Roh Kudus gitu, sehingga merasa benar, sehingga merasa lebih benar daripada orang lain, sehingga menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan dan susah sekali untuk usai gitu. Bahkan ini malah dipamerkan di publik ya kan. Nah, banyak orang mengetahui yang umat Islam tadinya tidak tahu jadi tahu gitu ya. Kalau kami ya sudah tahu dari dulu, hanya saja memang bagi yang awam itu tidak mengetahui. Nah, ketika mengetahui, beginilah kekristenan itu yang sesungguhnya kan gitu. Jadi menjadi pengajaran ibrah bagi kita umat muslim ya. Hendak kita rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca, sehingga kita akan mengetahui yang dari tadinya tidak tahu jadi tahu. Karena membaca itu adalah jendela dunia gitu ya, itu falsafahnya. Jadi kita akan menambah keyakinan di dalam keislaman kita. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irul Brazani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir